Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ma'arif dengan NIM 220101110041. Di sini saya akan melaksanakan tugas untuk memenuhi mata kuliah etika pembelajaran yang diampu oleh beliau Pak Aris Mahmudi, yakni membacakan kitab Adabul Alim Muta'alim bab 5. Sebelum kita memulai membaca kitab, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab, yakni beliau Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Khamis. Adapun bab 5. Fi adabul alim, di dalam adab guru, fi haqqi nafsihi, di dalam dirinya sendiri. Yani pada bab 5 ini kita akan membahas adab guru terhadap dirinya sendiri. Wa fihi isruna adaban, di dalam terdapat 20 etika adab guru terhadap dirinya sendiri. Al-awwal, adapun yang pertama, ayyudima muraqabatallahi ta'ala, yakni seorang guru hendaknya selalu muraqabah, yaitu merasa dalam pengawasan Allah Ta'ala, fisirri wa alaniyah, baik di tempat sunyi ataupun di tempat ramai. Nah, hendaknya kita yang kelak akan menjadi guru, kita harus menerapkan sifat muraqabah, yakni merasa senantiasa diawasi oleh Allah, entah itu dalam keadaan ramai ataupun di tempat sepi sekalipun. Al-thani, adapun yang kedua, ayyulazimah, hendaknya seorang guru khaufahu ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, fi jami'i harakatihi, di dalam seluruh gerakannya, wasakanatihi, diamnya, wa aqwalihi, dan ucapannya, wa af'alihi, dan tindakannya. Fa innahu, karena aminun alama, guru adalah orang yang dititipi amanah, stadi fihi minal ulumi wal hikmah, baik itu berupa ilmu dan hikmah, wal khasyah, dan perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Wa tarku zalika, sedangkan tidak melaksanakan hal tersebut, min khianat, adalah khianat. Jadi guru senantiasa harus takut terhadap Allah Ta'ala, entah dalam gerakannya, diamnya, ucapannya, dan tindakannya. Nah, guru ini adalah sosok yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa ilmu, hikmah, dan perasaan takut pada Allah. Dan jika guru tidak melaksanakan hal tersebut, maka itu disebut khianat. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, la takhunullah, janganlah kalian khianat terhadap Allah, war rasulah, dan rasulnya, wa takhunu, dan kalian jangan mengkhianati, wa takhunu, dan kalian mengkhianati terhadap amanatikum, amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Al-thalits, adapun yang ketiga, ayyulazima, guru harus senantiasa as-sakinah, bersikap tenang. Nah, pada adab ketiga ini menerangkan bahwa guru harus senantiasa bersikap tenang. Ar-rabi', adapun yang keempat, ayyulazima, guru harus senantiasa, guru hendaknya melakukan sifat wira'i, yakni sifat yang menjauhi segala hal yang tidak penting demi kepentingan Allah. Ya, sikap wira'i ini adalah guru yang senantiasa fokus kepada hal-hal penting untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang lain. Al-khamis, adapun yang kelima,
ayyulazima, guru harus senantiasa bersikap at-tawadu, yakni tawadu, ya. Yakni guru yang senantiasa bersikap rendah hati, yang merasa tidak memiliki derajat lebih daripada yang lain. Guru yang senantiasa menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Waqala Umar radhiyallahu an, berkata siapa Umar radhiyallahu an, ta'allumul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allumul lahu, dan pelajarilah bersamanya, as-sakinatu, yakni sifat tenang, wal waqarah, dan wibawa. Nah, di sini guru hendaknya mempelajari ilmu sekaligus mempelajari bagaimana itu sikap tenang dan wibawa. Nah, untuk menjadi sikap wibawa ini bertujuan agar siswa yang diajarnya mampu mencontoh sosok gurunya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan semboyannya ing ngarsa sung tolodo ing madya mangun korso dan tuturi handayani, yang artinya di depan sosok guru ini harus mampu memberi teladan, di tengah harus mampu memberi semangat, dan di belakang harus mampu memberi dorongan kepada siswa-siswanya. Waqala ba'dus salaf, dan berkata siapa sebagian ulama salaf, hakun ala ilmah, kewajiban orang alim, ayyatawaddo'ah, adalah senantiasa merendahkan diri kepada Allah, yakni bersikap tawadu lillahi pada Allah Ta'ala, fi sirri, di dalam tempat sunyi, wa alaniyah, dan di tempat ramai sekalipun, wa yahtariza, dan menjaga dirinya, min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa yaqif amma askala alaihi, dan menghentikan setiap sesuatu yang menyulitkan dirinya sendiri. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, jika guru harus mampu menjaga dirinya, mampu tawadu, merendahkan diri, menjaga diri entah itu di tempat sepi maupun di tempat ramai, dan mampu mengendalikan dirinya dan menghentikan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu yang justru akan menyulitkan dirinya sendiri. As-sabi', adapun yang ketujuh, ayyakuna, hendaknya guru, ta'wiluhu, menjadikan Allah fi jami'i umuruhu ala Allah Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan guru harus menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. At-tamin, adapun yang ke-8, alla yaj'al ilmahu, guru harus tidak menjadikan ilmunya sulaman yatawassalu bihi ilal aghradi dunyah, yakni sesuatu tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat dunyawiyah, ya, bersifat duniawi. Min jahin, baik itu berupa jabatan, au malin, atau berupa harta, au sam'atin, atau juga bisa berupa dengan hal-hal yang bisa didengar oleh banyak orang, au syahratin, yakni atau berupa jabatan yang terkenal atau menjadi orang yang terkenal, au tuqaddamin, atau merasa lebih maju, an aqranihi, dibandingkan teman-temannya yang tidak menerapkan sifat tawadu, au nahwi dzalika, dan lain sebagainya. At-tasi', adapun yang ke-9, alla yu'azzam, itu hendaknya guru tidak mengagungkan abna ad-dunyah, santrinya, karena santrinya ini anak penguasa dunia. Nah, contohnya anak-anak pejabat. Jadi guru ini tidak memberikan perhatian khusus sebab nih santrinya adalah anak pejabat ataupun petinggi lainnya. Bil masyi ilaihim wal qiyam, seperti mendatangi mereka untuk keperluan pendidikan atau bekerja untuk kepentingannya. Lahum illa idza kana fi dzalika maslahah, kecuali jika ada kemaslahatan yang bisa diharapkan yang melebihi kehinaan ini. La sima ayat haba bi ilmi ila makani may ta'allam minhu, terutama guru pergi atau datang ke tempat orang yang
belajar kepadanya, meskipun murid itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari gurunya. Jadi di sini dijelaskan jika guru tidak perlu ya memberikan perhatian khusus kepada muridnya, anak dari petinggi negara ataupun pejabat, dengan seperti mendatangi rumahnya untuk mengajar kepada muridnya tersebut. Al-ashiru, adapun yang ke-10, ayyatakhalaqo bisuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadarin imkan, yakni guru harus memiliki persepsi atau perangai zuhud dan mengambil dunia secukupnya. Alladzi la yadurru bi nafsihi au bi iyalihi, dan mengambil secukupnya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya sesuai dengan standar qanaah. Jadi di sini jelaskan ya, guru harusnya memiliki sikap zuhud, yakni sikap yang tidak terlalu mementingkan kehidupan yang bersifat duniawi. Ya, kehidupan bersifat duniawi yakni seperti yang dijelaskan tadi, yang fokus terhadap harta kekayaan, fokus terhadap jabatan, dan fokus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Namun di sini guru diharuskan untuk memiliki sifat zuhud, yakni sifat yang fokus pada akhirat dan mengambil bagiannya, rezekinya, yakni yang cukup untuk dirinya sendiri, dan untuk keluarganya sesuai dengan standar, sesuai dengan sikap qanaah. Wa aqallu darajatil ilma, dan orang yang berilmu yang derajatnya paling rendah, ayyastaqdira adalah orang-orang yang menganggap jijik at-ta'alluqi bidunya, terhadap sikap ketergantungan kepada dunia. Di annahu, karena sesungguhnya a'lamu bihussatiha, sebab dia lebih mengetahui kekurangan dunia, wa fitnatiha, dan fitnah yang ditimbulkan, wa sur'ati zawaliha, juga mengetahui bahwa dunia cepat sirna, wa kasrati ta'iyaha, dan sangat melelahkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang berilmu yang paling rendah derajatnya adalah orang-orang yang menganggap jijik terhadap ketergantungan kepada dunia. Sebab apa? Sebab dia sudah mengetahui apa kekurangannya di dunia dan fitnah yang ditimbulkan di dunia ini, juga mengetahui bahwa dunia ini adalah dunia yang cepat sirna dan yang sangat melelahkan. Basur'ati zawaliha wa kathrati ta'iha, fahuwa ahaqqu bi adamil ittifati ilaiha wal istighali yumumiha. Nah, dialah orang yang paling berhak untuk bersikap ta'ajub pada dunia dan tak terlalu menyibukkan diri untuk mengejar iming-iming di dunia ini. Nah, maka seperti yang kita ketahui ya, semakin orang berilmu, semakin dia mampu menatah hatinya untuk kebutuhan dan keperluan yang kelak akan dihadapi di akhirat kelak. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azaman qanaah, akan mulia orang-orang yang qanaah, badalla man tama'ah, dan akan hina orang-orang yang tamak. Nah, maka di sini dapat dipahami ya, jika orang yang mulia adalah orang yang qanaah, orang yang merasa cukup dan puas atas apa segala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sesuai yang dijelaskan tadi, orang yang qanaah adalah orang yang merasa cukup untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dan orang yang hina adalah orang yang tamak. Nah, orang tamak adalah orang kebalikan dari orang qanaah. Jadi orang yang tamak ini adalah orang yang memiliki sifat tercelah, yakni cinta yang berlebihan terhadap harta dunia, terhadap apa-apa yang ada dunia, dan tanpa memperhatikan hukum haram tersebut. Nah, tamak ini juga bisa diartikan dengan
rakus ya. Maka dapat dipahami sekali lagi teman-teman bahwa Rasulullah bersabda orang yang mulia adalah orang yang qanaah dan orang tamak adalah orang yang hina. Wa anis Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan dari beliau siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, lau asah, andai aku berwasiat, la aqalun nasi surifa ila zuhdi, maka orang yang paling pintar akan memberikan pada ahli zuhud. Jadi di sini jelaskan ya bahwa Imam Syafi'i berkata, andai aku berwasiat, maka orang yang paling pintar akan memberikannya pada ahli zuhud. Falaita syi'ri, maka siapa yang paling berhak dibandingkan ulama, man ahakku minal ulama ya. Falaita syi'ri man ahakku ulama, maka siapa yang paling berhak dibandingkan ulama, biziyadatil aqli wal kamalihi, sebab mereka lebih sempurna akalnya. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, andai aku berwasiat, maka orang yang paling pintar akan memberikan pada ahli zuhud. Maka siapa yang paling berhak dibandingkan ulama, sebab mereka disempurna akalnya. Dilanjutkan oleh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, wa qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an berkata, lau kanat dunya, andai dunia ini tibron yafna adalah emas lantaka, wa qala Yahya ibni Mu'adz, dan berkata siapa? Yahya ibni Mu'adz, lau kanat dunya tibron yafna, andai dunia adalah emas lantakan. Jadi emas lantakan ini adalah emas batangan. Wal akhiratu khazafan yabqa, dan sedangkan akhirat adalah tembikar yang abadi. Tembikar ini adalah sesuatu atau alat atau kerajinan ataupun yang lain yang terbuat dari tanah liat yang bersifat abadi, seperti itu. Lakana yambaghi lil ghakili ithara al khazafi yaqi ala tibri fana. Nah, niscaya orang yang berakal akan lebih memilih tembikar yang abadi dibandingkan emas batangan atau emas lantakan yang rusak. Fakaifa wad dunya khazafa fa'in wal akhiratu tibru bakin. Namun kenyataannya dunia tembikar yang rapuh dan akhirat emas lantakanlah yang abadi. Wa hakikun liman alima al-mala wasrukun waris. Bagi orang yang tahu bahwa harta akan ditinggal untuk ahli waris, wa musabun dihadis, dan akan musnah. Ayyakuna zahudu fiha aqwa mir raghabati, seharusnya orang yang zuhudnya lebih kuat daripada cintanya pada harta. Wa tarkuhu aktsara min tolabihi, akan lebih memilih untuk meninggalkannya daripada mencarinya. Nah, di sini dijelaskan, yakni bagi orang yang tahu bahwa harta yang akan ditinggalkan atau ahli waris dan akan musnah, seharusnya zuhudnya lebih kuat daripada cintanya pada harta dan akan lebih memilih untuk meninggalkannya daripada mencarinya. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11, ayyubad aida an dunyi maka sabi warodi latihan toban, seorang guru seharusnya menjauhi segala bentuk mata pencaharian yang rendah dan hina menurut akal sehatnya. Wa an makruhatiha ada wa syar'ah, juga profesi yang tidak pantas menurut adat dan syariat Islam, kal hijaroh, seperti tukang cantu, wa tibaghah, tukang sama, wasorfi, tukang tukar menukar uang, wasyari wa nahwi dzalika, dan tukang membuat perhiasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa adab yang ke-11 ya. Seorang guru seharusnya menjauhi segala bentuk mata pencaharian yang rendah, mata pencaharian yang hina menurut akal sehat, juga profesi yang tidak pantas menurut syariah, adat dan syariat Islam. Nah,
Seperti apa? Seperti tukang jantu, tukang sama, tukang tukar menukar uang, tukang pembuat perhiasan, dan lain sebagainya. Atsani asyara, adapun yang ke-12. Ayajtanibah, guru juga seharusnya menghindari mawadi'ah, pada tempat-tempat at-tuhami wa bu'adat, yakni tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang-orang. Wala yaf'ala, meskipun itu jauh adanya. Al-thani asyarah, adapun yang ke-12. Ayyajtanibah, itu menghindari siapa guru, mawadi at-tuhami, pada tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang. Wa in ba'udat, meskipun tempat itu jauh adanya. Wala yaf'ala sya'an yatadomanu naqsal muru'ah, tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah, harga dirinya. Wa ma yustangkaru dhahiran, dan sesuatu yang secara lahir dianggap mungkar. Wa ingkana, walaupun hukumnya boleh, wa ingkana jaizan batinan, walaupun hukumnya boleh bila hal itu dilakukan, fa innahu yu'idu nafsahu tihama, berarti dia menghadapkan dirinya pada posisi rawan kena tuduh. Wa irduha lil qaihi, dan prasangka yang bukan-bukan. Jadi di sini dijelaskan guru juga harus menghindari tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang, meskipun tempat itu tuh jauh, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah, mengurangi harga diri, yang dapat mengurangi harga diri, dan sesuatu yang secara lahir dianggap mungkar. Walaupun hukumnya boleh, bila hal itu dilakukan berarti dia menghadapkan posisi rawan kena tuduh dan prasangka yang bukan-bukan. Nah, jadi di sini jelaskan ya bahwa guru ini harus menjauhi segala tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk seseorang. Nah, kalaupun seandainya guru mau mendekati tersebut, berarti guru itu sudah siap dihadapkan dengan posisi rawan, yakni kena tuduh, terkena prasangka bukan-bukan dari orang lain. Wa yuqi'un nasi fi dzunun, dan bisa menyebabkan az-dzunun, dosa, al-makruhati wa ta'thimil waqi'ah. Nah, dan bisa menyebabkan orang lain berdosa sebab berseuzon kepada dirinya. Nah, jadi akibat dari guru yang mendekati tempat-tempat yang akan menimbulkan prasangka buruk itu juga akan menyebabkan dosa kepada orang-orang yang sudah berpikir atau berseuzon terhadap dirinya melakukan prasangka atau perbuatan buruk tersebut. Fa'in tifaqah waqawi syai'un min dzalika minhu hajat au nahwiha. Namun jika terpaksa melakukan perbuatan di atas karena ada keperluan atau alasan lain, akhbara man syahada bi hukmihi wa uzurihi, hendaknya guru menjelaskan hukum, alasan, dan maksud tujuan dari perbuatannya tersebut kepada orang yang mengetahuinya. Jadi jika emang kepepet untuk melakukan hal tersebut, guru harus mampu menjelaskan hukumnya atau tujuan perbuatan tersebut agar tidak menimbulkan prasangka buruk atau seuzon. Walidzalika qala Nabi, oleh sebab itu berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li rujulaini lima ra'yahu, kepada dua orang laki-laki yang memergoki melihat Nabi yatahaddatsa ma'a Sofiyah, berbincang bersama Sofiyah. Tsumma ajasa rislikuma innaha Sofiyah binti Huyai. Lalu mereka itu bersegera pergi. Hai kalian, jangan terburu-buru pergi. Wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai.
Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna syaitan, sesungguhnya setan, yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya setan ini itu adalah seperti darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Fahasyitu ay yaqdifa fi qulubikuma syai'an fatuhlika. Sebab maka aku khawatir setan membisikkan sesuatu yang buruk pada kalian, sebab hal itu akan membinasakan kalian. Nah, di sini dijelaskan ya, ada seorang dua laki-laki yang memergoki, yang melihat Rasulullah SAW sedang berbincang dengan beliau Sofia binti Huyai. Kemudian mereka lalu berburu pergi dan kemudian berkata lagi, yakni sesungguhnya Rasulullah berkata, jika sesungguhnya setan itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia, maka aku khawatir jika apa yang dilihat tersebut, setan itu membisikkan sesuatu yang buruk pada kalian, sebab hal itu akan membinasakan kalian. Al-Thalis, kemudian kita lanjut kepada bab yang ke-13, ini Al-Thalis Asyarah. Adapun yang ke-13, ayyuhafizah, guru, hendaknya siapa guru, ayyuhafizah alal qiyami bisyi'airil Islam, hendaknya siapa guru harus mampu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan syariat atau syiar Islam. Wa zahirul ahkami ka iqamati shalah. Nah, menjalankan ibadah-ibadah yang zahir seperti menegakkan salat, wa masajid jamaah. Nah, seperti salat berjamaah di masjid. Wa insya'is salam lil khawashil wal awam, dan menebarkan salam kepada siapa saja, baik yang khusus maupun yang umum. Wal amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar, dan menyuruh terhadap orang-orang mengerjakan kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Was-sabri 'alal adza, dan selalu tabah atas segala macam penderitaan bisa babin dzalika, yang ditimbulkan sebab itu semua. Shadi'an, teguh, bil haqqi indal kubra'i, dengan kebenaran di muka penguasa. Badilan nafsahu, pasrah menyerahkan diri sepenuhnya, nafsahu lillahi, pada Allah Ta'ala. La yakhafu fihi laumata laimi, tanpa ada rasa takut terhadap celaan orang yang mencela. Dzakira qaulahu ta'ala wasbir alama asabaka inna dzalika min azamil umur. Nah, dan selalu memotivasi dirinya dan dengan firman-firman Allah, ya salah satunya adalah yang artinya, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian, yang menimpa kamu itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang ke-13 ini dijelaskan ya, guru harus selalu menjaga keistiqomahannya dalam menjalankan syiar-syiar Islam, dalam menjalankan syariat-syariat Islam, dan ibadah dohir lainnya, ibadah dohir yang lainnya seperti sholat yang berjamaah, sholat yang dilakukan di masjid, serta menebarkan salam kepada siapa saja, baik yang khusus maupun umum. Tidak memfokuskan salamnya kepada orang-orang tertentu, tidak, namun khusus. Menyuruh orang-orang, menyuruh murid-muridnya, menyuruh siswa-siswanya senantiasa dan menyuruh dirinya sendiri ya, untuk senantiasa menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkarannya. Di sini jelaskan lagi ya teman-teman, bahwa guru ini harus senantiasa melaksanakan syiar kewajiban sebagai Islam, menjalankan ibadah, senyum, salam terhadap orang yang umum, kemudian juga menyuruh dirinya sendiri untuk senantiasa menjalankan kebaikan dan menghindari dari kemungkaran. Wasobri, senantiasa tabah atas segala penderitaan yang ditimbulkan dari segala macam masalah, teguh pada kebenaran, pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala tanpa ada rasa takut terhadap celaan orang yang mencelah atas kebenaran yang dia lakukan. Dan senantiasa guru ini harus mampu memotivasi dirinya dengan sesuai firman Allah, yang artinya
dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan kesabaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan para nabi lainnya, minal anbiya, atas penderitaan yang mereka alami. Nah, kita juga harus bersabar ya, layaknya sabarnya beliau Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi dan nabi-nabi yang lainnya atas penderitaan yang dialami. Jadi kita bersabar seperti sabarnya nabi dan nabi lainnya seperti penderitaan yang dialami. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala min ingkari atsba'ihim alaihim. Jadi mereka selalu menyerahkan semua urusan kepada Allah dan juga atas pertentangan atau ingkarnya kaumnya mereka. Misla qasasi Adam ma'abanihi. Nah, sebagaimana kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dengan putranya. Jadi bentuk kesabaran itu banyak ya dicontohkan, yang jelas dicontohkan oleh Nabi dan Nabi lainnya. Salah satu contohnya yakni ada tentang pertentangan atau ingkar kaumnya seperti yang dihadapi oleh beliau Nabi Adam. Berarti kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dengan putranya. Wasyid ma'a qaumihi wa nuhi wa hudi wa sholih ma'a qaumihim. Nah, ada Nabi Syed alaihissalam dengan kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Sholih alaihissalam dengan kaum-kaum mereka. Wa Ibrahim ma'a Namrud wa abihi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud serta dengan ayahnya. Wa Yusuf ma'a akhwatihi wa Ayyub wa mabtuliya bihi wa Musa ma'a bani Israel ba'dama najwa minal bahri. Nah, Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, Nabi Ayyub alaihissalam dengan musibah penyakit yang diteritanya, wa Musa ma'a bani Israel, dan siapa Nabi Musa ma'a bani Israel dengan bani Israel ba'dama najau minal bahri. Nah, setelah selamat dari banjir besar. Wa Isa ma'a ashabil Ma'idah wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi. Nah, di sini juga ada Nabi Isa alaihissalam dengan ashabul Ma'idah serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Summa ma'a ashabi fi yaumil Hudaybiyah. Lalu dengan para sahabat beliau pada perang Hudaybiyah, wa yaumil qismah, dan di hari pembagian harta rampasan. Hatta qala, sehingga sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallah akhi Musa laqad udiya bi aktari min hada fasabara. Mudah-mudahan Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, ia telah disakiti lebih berat dari yang aku terima ini, namun ia tetap bersabar. Jadi Nabi Muhammad dalam menghadapi apapun yang dihadapi, contohnya adalah beliau menghadapi perang Hudaybiyah dan pembagian harta rampasan, beliau tetap menjadikan sosok Nabi Musa ini teladan baginya. Karena apa? Karena beliau melihat jika penderitaan yang dirasakan Nabi Musa yang telah disakiti ini jauh lebih berat daripada apa yang Nabi Muhammad hadapi. Maka dengan demikian Nabi Muhammad harus tetap bersabar. Jadi Nabi Muhammad tetap bersabar karena beliau meneladani sikap teladan kesabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa dengan cobaan yang jauh lebih berat daripada beliau. Summama jaroh li Abi Bakrin Siddiq. Nah, demikian juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ba'da wafat Nabi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a sahabati khassah, khususnya para sahabatnya sendiri. Summa ma'a ahli rudah, kemudian ketika menghadapi orang-orang yang murtad. Summa majara li sahabati radhiyallahu anhum mim maqas satil ajlafin nas ala kasrati ikhtilafi maqasidah.
Nah, seperti banyaknya kekerasan karena terjadinya perbedaan pandangan yang terjadi di antara mereka. Summa tabi'in wa tabi'in ila yaumina hadza falahu fihim uswatun hasanah. Kemudian juga dialami oleh para tabi'in dan pengikutnya sampai sekarang ini, mereka semua adalah contoh suri tauladan bagi seorang guru. Nah, jadi jika seorang guru ini merasa bahwa cobaannya begitu berat atau apa yang dihadapi itu sangat berat baginya, guru harus mampu menjadikan beliau Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya serta para sahabat tabi'in sebagai panutannya. Nabi Muhammad saja yang merasa cobaan yang begitu berat, beliau merasakan bahwa cobaan Nabi Musa ini jauh lebih berat baginya. Nah, sebaiknya kita sebagai guru, meskipun kita merasa lebih berat, kita harus mencontoh betapa memotivasinya para sahabat yang lain dalam menghadapi cobaannya, dan jangan menyerah. Itu beberapa contoh kisah tadi adalah menjadikan suri tauladan bagi seorang guru agar senantiasa menjadi sosok guru yang bersabar. Wal aula tani bima ya ummah nafsah. Nah, lebih baik guru itu memperhatikan pada sesuatu yang berguna dalam lingkup yang luas. Wa taksurul hajah ilaihi, dan banyak yang dibutuhkan. Wa yatsrukut tatawilal mumillah, hindari ungkapan yang panjang sehingga membuat bosan. Wal ijazal mukhil, dan ungkapan pendek yang tidak memahamkan. Ma'a i'ta'i kulli musannafin ma yaliku bih. Nah, serta menyuguhkan materi yang pantas untuk setiap jenis karangannya. Wala yukhriju, dan tidak mengeluarkan atau tidak mempublikasikan tasnifuhu min indihi qabla tahdi wa takrari wan nadari fihi wa tartibihi. Jadi guru ini sebaiknya tidak mengeluarkan atau tidak mempublikasikan karangannya sebelum melalui proses editing, penelaah ulang, dan penyuntingan yang rampung. Nah, wa minan nas, sebagian orang mayang kurut tasnifa wal ta'lifa fi hadzal zaman. Nah, sebagian orang pada zaman sekarang ala man dhahirat ahlituhu wa urifat ma'rifatuhu. Sebagian orang pada zaman sekarang ada yang menolak karya, baik berupa karangan, hasil maupun hasil kumpulan. Wala wajhan lihadzal ingkar. Nah, meskipun itu karya dari orang yang jelas-jelas ahli, wa urifat ma'rifatuhu, dan dikenal keluasan ilmunya. Nah, jadi di sini dijelaskan ya bahwa sebagian orang pada zaman sekarang ada yang menolak karya, baik berupa karangan maupun hasil kumpulan. Nah, padahal karya dan kumpulan tersebut sudah jelas-jelas merupakan karya orang-orang yang ahli dan dikenal akan keluasan ilmunya. Wala wajhan lihadzal ingkar, tidak ada dasar dari penolakan itu illa tanafusu, kecuali hanya min ahlil iqsar, kecuali hanya pesaing di antara orang-orang yang berilmu. Wa illa faman tasarrafah, dan orang yang menorehkan tintanya fi madadil wa waraqati bi kitabi, di atas kertas untuk menulis ma yasha'u min asy'ar. Nah, jadi orang-orang yang menorehkan tinta di atas kertas untuk menulis apa yang dia hendaki, min asy'ar, nah seperti syair, au hikayat atau cerita-cerita, mubahatin au ghairu dzalik la yunkaru alaihi, atau apapun bentuknya, tidak ada yang menolak karyanya. Fa idza tasarrafa, apalagi kalau ada fihi, yang menulis bitaswidi ma yuntafa'u bihi, apalagi kalau ada yang menulis tentang ilmu syariat dan ilmu alat yang jelas berguna, bihi min ulumi syariah, maka
tentu semestinya wal idhafa'ula alla yungkaru alaihi. Nah, maka tentu semestinya untuk tidak ditolak. Amman, adapun orang yang la yata'ahhalu, orang yang tidak mumpuni keilmuannya, lidzalika fal ingkar, maka karyanya harus ditolak. Nah, fal ingkaru alaihi muttajahu lima yatadammana. Karena apa? Karena mengandung kebodohan dan penipuan terhadap orang-orang yang mempelajarinya. Min jahli wa ta'rimi may yaqifa ala dzalika tasnif. Nah, saya jelaskan ya bahwa adapun orang-orang yang tidak mumpuni keilmuannya, maka karyanya harus ditolak. Karena apa? Karena akan menyebabkan kebodohan, akan menyebabkan penipuan terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut. Wa kaunihi yudi'u zamanahu fima lam yutskinahu wa yadu'u al-itsfanal ladhi huwa ajrah lahu. Dan dia telah meninggalkan upaya untuk memperkuat keahlian yang seharusnya dia lakukan dahulu sebelum menulis karangan. Nah, di sini jelaskan bahwa orang-orang yang tidak mumpuni keilmuannya, orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak memiliki keahlian, orang yang belum memiliki keahlian, orang yang belum memiliki persiapan, namun dia sudah menciptakan karangan. Nah, karangan ini jelas akan membuat penipuan, akan membuat kebodohan bagi orang-orang yang mempelajarinya. Mungkin hal ini setara pada berkembangnya pada zaman sekarang. Nah, di berkembangnya zaman sekarang, di berkembangnya teknologi, ilmu tidak hanya sekedar disebarkan di dalam kelas, mendengarkan guru yang berceramah ataupun yang lainnya, atau kegiatan pembelajaran konvensional lainnya. Namun, pada zaman sekarang ilmu sudah berkembang. Orang-orang bisa membagikan ilmunya dimanapun dan kapanpun, yaitu dengan fitur pembelajaran online. Pembelajaran online ini bisa melakukan pertemuan secara online ya, biasanya menggunakan beberapa aplikasi lainnya. Nah, alangkah baiknya kita sebagai orang yang mencari ilmu, kita orang yang masih mencari ilmu dan ingin mengetahui banyak hal, kita lebih baik memilah-milah. Karena apa? Informasi itu begitu cepat datangnya. Apalagi sekarang juga ada platform yang menyediakan semacam video seperti itu. Nah, pada video tersebut siapapun orang bisa membuat konten, siapapun orang bisa berbicara, siapapun orang bisa menebarkan keilmuannya tanpa mengetahui latar belakangnya. Nah, alangkah baiknya kita sebaiknya lebih berhati-hati tentang ilmu yang kita pelajari. Kita harus mengetahui siapa guru yang akan memberikan keilmuan kepada kita. Nah, terkadang atau sudah sering tersebar ustadz-ustadz palsu, ustadz-ustadz yang mengaku belajar di sini selama beberapa hari tapi mampu menciarkan Islam dengan hukum-hukum sepahamnya dia tanpa memahami yang lain. Nah, di situ para pengikutnya jelas dibodohi ataupun ditipu dengan keilmuan yang dia miliki. Padahal sebaiknya guru itu ataupun pendidik lainnya hendaklah memperkuat dulu keahliannya, memahami, belajar dengan waktu yang tidak singkat, sehingga mampu memberikan tulisan karangan ataupun membuat konten yang hendaknya nanti akan disebar menjadi sebuah video kepada masyarakat dan akan memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Nah, saya rasa cukup penjelasan kitab Adabul Alim wa Muta'alim pada bab 5. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi kemanfaatan bagi siapapun yang mendengarnya. Sebelum saya akhiri video kali ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.